Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istihara, saya dari kelas S1C Farmasi. Saya berasal dari angkatan 2017 semester 6. Baiklah, saya telah membuat video pembelajaran mengenai obat-obat analgetik, anti Parkinson, dan juga obat sedatif. Nah, video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah farmakologi 3. Baiklah, langsung saja ke video yang pertama. Ini adalah video mengenai mekanisme kerja, interaksi obat, efek samping, serta contoh sediaan dari obat-obat analgetik. Selamat menonton! Obat analgetik. Analgetik adalah senyawa atau obat yang digunakan pasien untuk mengobati atau mengurangi rasa sakit serta nyeri yang diakibatkan oleh rangsangan yang diterima tubuh, rangsangan mekanik, kimia, atau fisik, dan karenanya merusak jaringan sehingga melepaskan impuls nyeri. Golongan dan contoh senyawa analgetik. Ada dua, yang pertama analgesik opioid atau analgesik narkotika. Nah, golongan obat ini digunakan untuk meredakan atau menghilangkan rasa nyeri seperti pada fraktur dan kanker. Nah, yang kedua ini ada obat analgetik non-narkotik. Terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat narkotik. Nah, analgesik ini mampu menghilangkan atau meringankan rasa sakit tanpa berpengaruh pada sistem susunan saraf pusat atau bahkan hingga menurunkan efek tingkat kesadaran. Contoh senyawa obat analgetik ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu golongan AINS, yang kedua analgetik tipe antikonvulsan, yang ketiga NMDA antagonis, yang keempat analgesik tipe antidepresan, dan yang kelima relaksan otot. Contoh yang pertama dari analgetik narkotik yaitu metadon. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat jalur nyeri yang meningkat sehingga mengubah persepsi dan respon terhadap nyeri. Efek sampingnya yaitu agitasi, mual, euforia, konstipasi, dan bradikardia. Interaksi obatnya yaitu penggunaan bersama ketokonazol akan meningkatkan level atau efek metadon dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 di hati atau usus. Yang kedua, penggunaan bersama fenitoin akan menurunkan kadar metadon, serta penggunaan bersama selegilin akan meningkatkan toksisitas metadon. Contoh sediaan dari metadon ini ada berupa oral yaitu tablet 5 mg dan 10 mg dengan merek dagang Diskettes, Dolopin, dan Metados. Lalu, obat golongan narkotik selanjutnya contohnya yaitu fentanyl. Nah, mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan cara meningkatkan ambang rasa nyeri. Efek sampingnya depresi, mual, konstipasi, diare, euforia, dan mulut kering. Obat ini akan berinteraksi apabila digunakan bersama dengan alfinopan. Dia akan berkompetisi mengikat reseptor. Juga akan berinteraksi dengan penggunaan bersama safinamid. Salah satunya akan meningkatkan toksisitas yang lain dengan kadar serotonin. Contoh sediaan fentanyl ini berupa larutan injeksi 0,05 mg per mili dengan nama merek dagang Sublimas dan injeksi USP 2 mili dengan merek dagang fentanyl citrat.
Selanjutnya ada obat oksikodon. Nah, mekanisme kerjanya mengikat reseptor opiat dalam sistem syaraf pusat sehingga menginhibisi proses tubuh dalam merespon rasa nyeri. Efek sampingnya agitasi, bradikardia, konstipasi, euforia, dan mual. Interaksi obatnya, penggunaan bersama alfimupan akan berkompetisi mengikat reseptor. Nah, contoh sediaannya ada yang berupa kapsul 20 mg dengan nama oxycodone dan ada berupa tablet 10 mg dengan nama oxycontin, oxydo, oxybon, dan oxycodone. Selanjutnya, analgetik non-narkotik, contohnya yaitu asam mefenamat. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat sintesis prostaglandin dalam jaringan tubuh dengan menghambat setidaknya 2 isoenzim psikooksigenase. Efek sampingnya diare, mual, konstipasi, gastritis, dan anoreksia. Interaksi obatnya, penggunaan bersama dengan ketorolac, salah satunya akan meningkatkan toksisitas yang lain dengan sinergisme farmakodinamik. Contoh sediaannya, tablet 500 mg Ponstan, kapsul 250 mg Mevinal, dan suspensi Novastan. Selanjutnya ada aspirin, mekanisme kerjanya yaitu menghambat secara irreversibel enzim COX. Dan efek sampingnya, perut mules, sakit maag, dan mudah mengalami pendarahan. Interaksi obat, penggunaan bersama kortikosteroid dan phenibutazon akan meningkatkan resiko terjadinya tukak lambung, mengganggu fungsi ginjal, dan mengurangi efektivitas obat penurun tekanan darah apabila digunakan dengan obat antihipertensi golongan ACE inhibitor. Contoh sediaannya yaitu tablet aspirin. Pregabalin. Mekanisme kerja, obat ini bekerja dengan mengurangi zat kimia di sel saraf yang memicu timbulnya nyeri atau kejang. Efek sampingnya mengantuk, pusing, gangguan keseimbangan, vertigo, pandangan kabur, penglihatan ganda, kejang, berat badan bertambah, tubuh mudah lelah, mulut kering, nasofaringitis, diare mual, dan sendi bengkak. Interaksi obat meningkatkan resiko angiodema jika digunakan dengan obat ACE inhibitor dan juga meningkatkan efek lorazepam. Contoh sediaannya yaitu berupa kapsul 75 mg dengan merek dagang Lyrica. Gabapentin, mekanisme kerja analog GABA terkait secara struktural dengan neurotransmitter GABA. Efek samping, pusing, kelelahan, mengantuk. Interaksi obat, penggunaan bersama valerian, keduanya meningkatkan sedasi. Contoh sediaan kapsul 100 mg, kapsul 300 mg, dan tablet 300 mg. Interaksi obat, penggunaan bersamaan dengan memantine salah satunya akan meningkatkan toksisitas yang lain dengan sinergisme farmakodinamik. Penggunaan bersama dengan norepinefrin, ketamin akan meningkatkan kadar norepinefrin dengan menurunkan metabolisme. Contoh sediaannya ada injeksi USP 50 mg per mili, Ketalar, injeksi USP 500 mg per 10 mili, ketamin HCl. Duloxetin, mekanisme kerjanya menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin, menghambat dengan lemah pengambilan kembali dopamin. Efek samping mual, mulut kering, konstipasi, sakit kepala, diare, dan insomnia. Interaksi obat, penggunaan
penggunaan bersama dengan isokarboksazid. Keduanya akan meningkatkan kadar serotonin. Penggunaan bersama dengan thioridazin, duloxetin akan meningkatkan level atau efek thioridazin dengan mempengaruhi metabolisme enzim hati CYP2D6. Contoh sediaannya kapsul 60 mg dengan merek dagang Duloxta. Interaksi obat dapat menurunkan konsentrasi obat jika digunakan dengan obat jenis anti kejang dan dapat meningkatkan konsentrasi obat jika digunakan bersama dengan jenis kalsium blocker, methylphenidate, cimetidine, dan antipsikotik. Contoh sediaannya tablet 10 mg amitriptyline. Selanjutnya ada baclofen. Mekanisme kerjanya bertindak sebagai inhibitor neuron yang menghambat atau menghalangi transmisi sinaptik melalui hiperpolarisasi pada terminal eferen. Efek samping mual, pusing, kebingungan, dan mengantuk. Interaksi obatnya penggunaan bersama dengan benzihidrokodon, acetaminophen, sodium oksibat akan meningkatkan toksisitas obat tersebut. Contoh sediaannya berupa tablet 10 mg Rioresal dan tablet 25 mg baclofen foam. Clobenzaprin, mekanisme kerjanya menghalangi impuls syaraf yang dikirimkan dari otot yang sakit ke otak. Efek sampingnya mengantuk, mulut kering, cepat lelah, pusing, konstipasi, pandangan kabur, dan alergi. Interaksi obat. Obat ini akan bereaksi jika digunakan bersama dengan obat asma, cimetidine, clonidine, guanidine, guanadril, dan beberapa jenis obat antidepresi. Contoh sediaannya kapsul 30 mg dengan merek dagang Amrix, kapsul 15 mg, tablet 10 mg dengan merek dagang Flexerio. Obat anti Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit neurodegeneratif yang mengganggu sel saraf dopaminergik di suatu area otak yang disebut substansia nigra. Sel-sel dopaminergik sendiri bertugas untuk memproduksi dopamin, sehingga ketika sel-sel ini mengalami degenerasi seperti pada penyakit Parkinson, kadar dopamin pun akan mengalami penurunan. Nah, gejala khas Parkinson ini ada bradykinesia, kekakuan otot, tremor yang menetap, gangguan keseimbangan pada postur tubuh, muka topeng, dan hipersalivasi.
Golongan obat anti Parkinson ada levodopa, agonis reseptor dopamin, contohnya bromokriptin, pramipexole, inhibitor COMT, tolkapon, entacapon, inhibitor MAO, contohnya selegirin, amantadin, dan anti muskarinik, contohnya biperiden dan triperiden. Obat yang pertama ada levodopa. Mekanisme kerjanya, saat ia masuk ke dalam otak, levodopa akan berubah menjadi dopamin yang membantu mengontrol gerakan. Nah, levodopa ini dapat digunakan secara tunggal atau dikombinasi dengan obat lain seperti karbidopa dengan tujuan mencegah pecahnya levodopa di dalam aliran darah. Efek samping levodopa ini gangguan pencernaan seperti mual, muntah, anoreksia, irama jantung tak beraturan, depresi, halusinasi, delirium, peningkatan enzim hati, dan asam urat. Interaksi obatnya meningkatkan hipotensi postural dan penurunan penyerapan levodopa jika digunakan dengan antidepresan trisiklik, mengurangi efek levodopa jika digunakan dengan fenotiazin, butyropenos, dan tioxantin, mencetuskan gerakan involunter abnormal, dan meningkatkan efek hipotensi jika digunakan dengan obat antihipertensi. Contoh sediaannya ada tablet 125 mg dengan merek dagang Madopar, tablet Levopar, dan tablet Levazid. Untuk sediaannya ada tablet 0,125 mg, 0,25 mg dengan merek dagang Siftrol, tablet 0,75 mg, 0,375 mg Siftrol XR, tablet 0,125 mg, 0,25 mg dengan merek dagang Treatson. Nah, selanjutnya ada obat bromokriptin dan mekanisme kerjanya mengaktifkan reseptor dopamin posinapsis pada jalur tuberul infundibular dari hipotalamus ke kelenjar dopamin yang menghambat sekresi dan prolaktin dari pituitari anterior. Efek sampingnya mengandung mual, muntah, pusing mulut, kering, kram kaki, pada mata. Interaksi obat, peningkatan kadar plasma dengan eritromisin dan antibiotik nonsteroida lainnya. Efek antihipertensi dapat ditingkatkan. Efek terapi berkurang dengan antagonis dopamin seperti psikotropika. Efek neurologis aditif dengan levodopa mengurangi efek penurunan prolaktin dengan metoklorphamid dan clopidogrel. Contoh sediaannya ada tablet 2,5 mg Lipsca dan kapsul 5 mg Parlodel. Lalu yang ketiga ada inhibitor COMT, contohnya entacapon. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan cara memblokir zat alami tertentu yang memecah levodopa dalam tubuh. Efek ini memungkinkan levodopa bertahan lebih lama dalam tubuh sehingga efek tidak hilang sebelum dosis berikutnya. Efek sampingnya mual, muntah, diare. Interaksi obat dapat mengganggu metabolisme obat lain yang dimetabolisme oleh COMT, dapat memperburuk hipotensi ortostatik yang diinduksi levodopa. Resiko efek dopaminergik dan agonis dopamin dapat membentuk tepat dengan Fe di saluran GI. Contoh sediaannya ada tablet 200 mg dengan merek dagang Comtan, tablet 200 mg entacapon, tablet 200 mg entacon. Yang kedua ada obat tacapon. Mekanisme kerjanya dengan cara meningkatkan efektivitas levodopa. Mekanisme ini dilakukan dengan cara menjaga levodopa dalam darah daripada membiarkannya diubah menjadi metabolit COMT. Efek samping
obatnya dapat meningkatkan bioavailabilitas levodopa, berpotensi total dapat menyebabkan hipertensi berat tanpa madi sel non-selektif. Contoh sediaannya ada tablet 100 mg dengan merek dagang Tasmar dan tablet USP 100 mg dengan Tolcapone. Lalu yang keempat ada inhibitor MAO, contohnya selegilin. Mekanisme kerjanya mencegah pemecahan dopamin sehingga jumlah dopamin tidak menurun. Pasalnya penyakit Parkinson terjadi akibat turunnya jumlah dopamin dalam otak. Efek samping pusing, mual, konstipasi, nyeri perut, ruam kulit, insomnia, dan luka pada mulut. Interaksi obatnya dapat meningkatkan resiko hipertensi dengan dopamin, meningkatkan bioavailabilitas dengan obat untuk terapi penggantian hormon, dapat menyebabkan sindrom obat dengan antidepresan. Lalu contoh sediaannya ada tablet 5 mg dengan merek dagang Jumex, tablet 5 mg selegilin heksal. Golongan yang kelima ada amantadin. Nah, mekanisme kerjanya itu pada kasus Parkinson obat bekerja dengan cara menguatkan kembali tremor, rigiditas, dan bradikinetik yang melemah. Efek samping mual, muntah, sakit kepala, rasa mengantuk, insomnia, mulut kering, depresi, kegelisahan, dan sulit berkonsentrasi. Interaksi obatnya, peningkatan risiko kebingungan, halusinasi, mimpi buruk, gangguan GI, atau efek samping lain dengan mirip atropin dengan antikolinergik. Gejala psikotik dapat memburuk dengan penggunaan neuroleptik secara bersamaan. Contoh sediaannya ada kapsul 100 mg dengan merek dagang Zintergia, kapsul 100 mg Simetrel, dan tablet 200 mg amantadin HCl. Golongan yang keenam yaitu antimuskarinik, contohnya trihexyphenidyl. Mekanisme kerjanya melalui efek inhibisi terhadap sistem saraf parasimpatis. Trihexyphenidyl merupakan antagonis reseptor muskarinik kompetitif dengan mekanisme aksi memblok reseptor muskarinik M1. Blokade reseptor muskarinik M1 oleh trihexyphenidyl mengakibatkan inhibisi saraf parasimpatis dan mempengaruhi kerja otot polos hingga kelenjar saliva. Interaksi obat, efek samping muskarinik meningkat bersama fenotiazin, clozapin, antihistamin. Efek sinergis bila digunakan bersama TCA, pemberian bersama dengan MADI dapat menyebabkan mulut kering. Efek samping, mulut kering, bola mata membesar atau pandangan kabur, lelah, dan sembelit. Contoh sediaan tablet 2 mg Heximer, tablet USP 5 mg trihexyphenidyl, tablet 2 mg Artan. Obat selanjutnya ada piperiden. Mekanisme kerjanya yaitu antikolinergik yang aktif secara terpusat seperti piperiden yang berhubungan dengan antagonisme kompetitif asetilkolin pada reseptor kolinergik dalam korpus striatum yang kemudian mengembalikan keseimbangan. Efek samping mulut kering, pandangan kabur, rasa kantuk, euforia atau disorientasi dan retensi urin. Interaksi obat, peningkatan SSP dan efek samping perifer dengan obat psikotik, antikolinergik, antihistamin dapat memproteksi dyskinesia dengan levodopa. Peningkatan antikolinergik dengan quinidin dapat mengurangi efek metoclopramid dan senyawa lain dengan aktivitas serupa pada saluran GI. Sediaannya itu ada tablet 2 mg akidin dan ampul 1 ml akinidik.
setelah obat-obat anti Parkinson tadi, selanjutnya ada video yang terakhir mengenai obat sedatif. Hipnotik sedatif. Hipnotik senyawa yang mampu menghasilkan efek drowsiness, mempercepat onset dan memperpanjang durasi tidur. Sedatif, senyawa yang berefek untuk menurunkan aktivitas dan menimbulkan rasa tenang atau mengantuk. Penggolongan obat hipnotik sedatif. Yang pertama ada barbiturat, contohnya penobarbital, pentobarbital, secobarbital, amobarbital, dan alobarbital. Non-barbiturat, benzodiazepid, contohnya diazepam, clozapam, flurazepam, estazepam, dan lainnya contohnya glutetinib, mebrorat, chloralhidrat, dan beta blocker. Yang pertama barbiturat, contohnya amobarbital. Mekanisme kerja menekan korteks sensorik dengan mengganggu transmisi impuls dari talamus. Hal ini menghasilkan penurunan aktivitas motorik, perubahan fungsi cerebellar, kantuk, sedasi, dan hipnosis. Efek samping tanda-tanda alergi seperti ruam, kemerahan, gatal-gatal. Interaksi obat, amobarbital akan menurunkan level atau efek dorapirin dengan mempengaruhi metabolisme enzim hati atau usus CYP3A4. Amobarbital meningkatkan toksisitas metoksifluran dengan meningkatkan metabolisme. Penggunaan amobarbital dengan natrium oksibat salah satu akan meningkatkan efek yang lain. Contoh sediaan injeksi USP 0,5 gram amital sodium. Obat selanjutnya yaitu penobarbital. Mekanisme kerjanya itu bekerja pada reseptor GABA dengan meningkatkan inhibisi sinaptik. Penobarbital meningkatkan frekuensi pembukaan kanal klorida, menyebabkan hiperpolarisasi membran, menginhibisi sinaps, dan menurunkan excitabilitas neuron. Efek samping lelah, ngantuk, pusing, sakit kepala. Interaksi obat dapat mengurangi kadar warfarin dalam darah, dapat mengurangi efektivitas kortikosteroid, dan dapat mengurangi kemampuan doxycycline untuk mengobati infeksi. Sediaannya ada tablet 30 mg penobarbital. Yang kedua yaitu golongan non-barbiturat, itu golongan benzodiazepin berdasarkan tes setengah eliminasi itu terbagi menjadi 3, ada benzodiazepin kerja pendek, kerja menengah, dan kerja panjang. Nah, diindikasikan sesuai dengan tipe insomnia. Obat yang pertama itu ada alprazolam. Mekanisme kerjanya yaitu berikatan dengan reseptor benzodiazepin pada saraf possinapsa di beberapa tempat di SSD, termasuk sistem limbik dan formasio retikular. Efek samping depresi, mulut kering, konstipasi, sakit kepala, diare, dan mengantuk. Interaksi obatnya, ketoconazole meningkatkan kadar alprazolam dengan menurunkan metabolisme. Tipranavir meningkatkan kadar alprazolam dengan mempengaruhi metabolisme CYP3A4 enzim hati atau usus. Contoh sediaannya ada tablet 1 mg dengan merek dagang Sanax, tablet 1 mg Flixitas, dan tablet 1 mg alprazolam. Selanjutnya ada obat diazepam. Mekanisme kerjanya itu bekerja pada reseptor GABA-A. Reseptor ini merupakan saluran ion selektif klorida. Ikatan GABA akan menyebabkan hiperpolarisasi ion klorida sel sehingga efek inhibisi dari GABA bekerja pada seluruh sistem saraf pusat. Efek samping mengantuk atau pusing, lemah, kelihatan kabur, gangguan keseimbangan, dan kelemahan otot. Interaksi obatnya meningkatkan kesadaran dan menimbulkan kecemasan, berikatan dengan obat golongan opioid, peningkatan efek mengantuk, berikatan dengan antivirus, sidosudin, dan peningkatan risiko terjadinya efek samping salah satu obat dikandung dengan obat antipsikotik dan antihistamik. Persediaannya ada enema 5 mg per 2,5 ml dengan merek Nestesolid,
tablet 10 mg diazepam, dan tablet 5 mg Valisan B. Obat selanjutnya yaitu lorazepam. Mekanisme kerjanya itu, ikatan yang terjadi antara lorazepam dan reseptor GABA tidak menggantikan posisi GABA pada reseptornya, melainkan meningkatkan ikatan GABA dengan reseptor pada kompleks reseptor yang sama. Efek samping, kantuk, pusing, vertigo, tekanan darah rendah. Interaksi obatnya meningkatkan efek lorazepam pada sistem saraf jika digunakan dengan fenobarbital dan antidepresan, meningkatkan efek kantuk, halusinasi, dan perilaku irasional jika lorazepam digunakan dengan hyosin butyl bromid. Efek obat akan menurun jika digunakan dengan kafein, teofilin, atau aminofilin. Contoh sediaannya ada tablet 30 mg fenobarbital dan injeksi 100 mg per mili pental. Obat yang selanjutnya yaitu triazolam. Nah, mekanisme kerjanya itu meningkatkan frekuensi pembukaan saluran yang mengarah ke peningkatan konduktasi ion klorida dan penghambatan potensial aksi. Efek sampingnya mengantuk, sakit kepala, pusing, dan gugup. Interaksi obat, atazanavir meningkatkan kadar triazolam dengan menurunkan metabolisme, kobikistat akan meningkatkan level atau efek triazolam, tripranavir meningkatkan kadar triazolam dengan menurunkan metabolisme, dan ketokonazol meningkatkan kadar triazolam dengan menurunkan metabolisme. Contoh sediaannya ada tablet 0,25 mg Halkion dan tablet 0,125 mg 250 mg Halkion, tablet 0,125 mg triazolam USP. Lalu ada lainnya, contohnya kloral hidrat. Itu mekanisme kerjanya itu, cara kerja dari penggunaan obat ini belum diketahui secara pasti. Tapi beberapa sumber menyatakan bahwa obat ini memiliki efek depresan terhadap CNS dengan metabolit aktifnya yaitu trikloroetanol. Efek samping mual hingga muntah, distensi dari perut atau rasa perut seperti kencang, dapat menyebabkan kentut. Interaksi obat, penggunaan kloral hidrat bersama dengan sodium oksibat salah satu akan meningkatkan efek yang lain dengan sinergisme farmakodinamik. Contoh sediaannya itu ada kapsul 500 mg dengan merek dagang Somnot. Selain kloral hidrat, ada juga ramelteon. Mekanisme kerjanya itu agonis reseptor melatonin dengan afinitas tinggi untuk reseptor MT1 dan MT2. Efek sampingnya, pusing, mual, sakit kepala, kelelahan, depresi, dan halusinasi. Interaksi obatnya itu, penggunaan ramelteon bersama sodium oksibat salah satu akan meningkatkan efek yang lain dengan sinergisme farmakodinamik. Fluvosamin meningkatkan kadar ramelteon dengan mengurangi metabolisme. Fluvosamin juga akan meningkatkan level atau efek ramelteon dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 di hati atau usus. Contoh sediaan, tablet 8 mg dengan merek dagang Rozerem. Video ini bersumber dari aplikasi Medscape. Itulah tadi video dari saya mengenai obat-obat analgetik, anti Parkinson, dan obat sedatif. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan juga bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.